Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Widi, NIM 48 dari kelas Pendidikan Kimia 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI mata kuliah Bioteknologi. Latar belakang dari praktikum ini adalah home science experiment yang memanfaatkan bahan-bahan sederhana sebagai alternatif praktikum di laboratorium. Tujuan dari praktikum ini adalah pembuatan yogurt dari kacang-kacangan yang dikombinasikan dengan kulit buah naga dan buah pisang untuk mengetahui karakteristik organoleptiknya. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada botol yang berfungsi sebagai tempat sampel, kemudian ada botol yang berfungsi sebagai gelas ukur, ada sendok, kemudian ada kompor, blender, panci, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya untuk bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu pertama ada kulit buah naga, ada buah pisang mas, ada gula, yogurt, ekstrak kacang hijau, air putih, dan susu skim. Selanjutnya adalah kita ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama kita akan blender kulit buah naga dan blender buah pisang mas. Yang pertama kita akan blender pisang mas terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasak buah pisang yang sudah di blender. Selanjutnya kita akan blender kulit buah naga. Selanjutnya kita masak hasil blender kulit buah naga. Langkah selanjutnya kita akan mencampur ekstrak kacang hijau dengan blender buah pisang dan kulit buah naga. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menaruh sampel ekstrak kacang hijau ini ke semua botol. Untuk kacang hijau sudah selesai. Selanjutnya kita akan masukkan buah naga dan kulit buah naga dan pisang. Selanjutnya yaitu kita akan menaruh hasil blender kulit buah naga merah ke sampel K1M1, K2M2, dan K3M3. Selanjutnya, kita akan menaruh sampel buah pisang ke dalam sampel K1P1, K2P2, dan K3P3. Dan proses yang terakhir adalah kita akan menaruh starter, yaitu yogurt, ke dalam setiap sampel. Selanjutnya kita aduk perlahan. Selanjutnya untuk uji pendahuluan ini kita fermentasi selama 24 jam atau sama dengan 1 hari. Kemudian selanjutnya baru kita akan menguji organoleptiknya dan mencari hasil yang terbaik dari perbandingan-perbandingan yang ada yang akan kita lanjutkan ke praktikum inti. 24 jam sudah berlalu, tandanya waktu fermentasi untuk uji pendahuluan telah selesai.
Sekarang kita akan buka tutup setiap botol dan akan kita uji organoleptalnya dari kode K1M1, K2M2, dan K3M3. Kita mulai dari teksturnya terlebih dahulu. Teksturnya encer untuk yang K1M1. Encer sedikit kental tapi sedikit. Oke, selanjutnya mungkin kita rasakan. Rasanya asam. Kita lanjut ke K2M2. Oh ya, untuk warnanya ini merah muda tapi pucat, dan aroma yogurt tapi ya aroma yogurt tapi tidak terlalu menyengat. Kemudian kita ke K2M2. Teksturnya pun sama ya, encer, kental sedikit. Aroma ekstrak kacang hijaunya masih terasa. Coba kita rasakan. Rasanya asam, sama seperti K1M1 ya. Kita lanjut ke K3M3. Untuk teksturnya juga sama ya, ini lebih encer daripada K1M1 dan K2M2 ya. Lebih encer. Iya, lebih encer teksturnya. Untuk aroma ini jelas aroma kacang hijaunya lebih terasa ya. Untuk warnanya juga lebih paling pucat di antara yang K1M1 dan K2M2. Kita rasakan. Asam dan rasa kacang hijaunya masih sangat terasa. Kesimpulan, untuk percampuran antara ekstrak kacang hijau dan kulit buah naga, perbandingan yang paling bagus itu adalah kode K1M1. Yang perbandingannya adalah 40% kacang hijau dan 60% kulit buah naga, karena memiliki tekstur yang lebih kental di antara K2M2 maupun K3M3. Kemudian rasa yogurtnya lebih terasa, begitupun aromanya. Dari warnanya pun lebih menarik. Untuk selanjutnya adalah percampuran antara ekstrak kacang hijau dan buah pisang. Kita mulai dari K1P1, K2P2, dan terakhir adalah K3P3. Untuk tekstur K1P1 ini kental, walaupun tidak kental sekali, tapi kental. Coba kita rasakan terlebih dahulu. Rasanya sangat asam. Aromanya juga aroma yogurt, asam. Kemudian warnanya ini pucat ya, seperti yang terlihat di kamera. Warnanya pucat, warna hijau pucat, atau warna apa ya, lebih ke hijau kali ya, hijau atau kuning yang pucat. Kemudian dari aroma juga aroma yogurt. Untuk K1P1 kental ya. Kita coba lanjut ke K2P2. Teksturnya tidak sekental K1P1. Kita lihat terlebih dahulu. Rasanya asam. Rasa buah pisangnya sudah tidak terlalu terasa, tapi terasa sedikit saja. Untuk aromanya masih sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita lanjut ke K3P3. Untuk teksturnya kental, tapi tidak sekental yang sebelumnya ya. Iya. Rasanya asam, warnanya juga
lebih pucat di antara yang lainnya. Untuk teksturnya itu tidak terlalu kental tidak terlalu kental seperti yang sebelumnya. Berdasarkan dari uji organoleptik, dari tekstur, warna, rasa, dan aroma, yang paling terbaik menurut saya adalah K1P1. Perbandingannya adalah 40:60, yang 40-nya adalah ekstra kacang hijau dan 60-nya adalah buah pisang. Karena memiliki tekstur yang lebih kental dan rasanya ini asam tapi tidak terlalu asam, dan warnanya pun tidak terlalu pucat dibanding dengan K2, P2, dan K3, P3. Jadi terlihat lebih menarik. Untuk aromanya sih tidak terlalu jauh ya perbandingannya, sama aromanya itu aroma yogurt yang tidak terlalu pekat. Aroma buah pisangnya sudah tidak terasa lagi. Nah, sekian berarti selanjutnya untuk praktikum inti saya akan menggunakan perbandingan 40:60 untuk ekstra kacang hijau dan kulit buah naga dengan kode K1M1. Begitupun dengan ekstra kacang hijau dan buah pisang, saya menggunakan kode K1P1 yang perbandingannya sama, yaitu 40:60. Di uji pendahuluan sudah ditetapkan kita akan melakukan uji praktikum inti dengan perbandingan 40 untuk ekstra kacang hijau dan 60 untuk kulit buah naga atau buah pisang. Langkah yang pertama adalah kita menaruh ekstrak kacang hijau ke setiap botol sebanyak 40 ml. Baik, untuk menaruh ekstrak kacang hijaunya sudah selesai. Selanjutnya adalah menaruh ekstrak kulit buah naga terlebih dahulu sebanyak 60 ml. Selanjutnya kita akan memasukkan ekstrak buah pisang ke dalam sampel K1P1 2 botol. Selanjutnya step terakhir yaitu memasukkan starter atau yogurt plain atau original ke setiap sampel sebanyak 10 ml. Ya baik, semua bahan-bahan sudah dimasukkan ke setiap botol. Selanjutnya kita aduk terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di uji praktikum inti ini saya akan fermentasi selama 3 hari. Untuk fermentasi 0 jam, sekarang kita uji organoleptiknya terlebih dahulu dari K1P1. Dari warnanya ini kedua-duanya pucat, hijau pucat atau kuning pucat. Itu dari warna. Kemudian dari teksturnya masih sangat cair ya, sangat cair untuk kedua botol. Kemudian untuk rasanya manis dan sedikit asam. Manis sedikit asam, asamnya dari yogurtnya. Kemudian dari aromanya belum terasa aroma yogurtnya. Kemudian kita lanjut ke K1M1. Dari teksturnya terlebih dahulu. Teksturnya masih cair untuk kedua botol. Cair. Kemudian untuk rasanya manis, rasa asamnya tidak terasa. Rasa asamnya tidak terasa. Kemudian untuk aroma kacang hijaunya masih sangat terasa. Rasanya pun masih terasa kacang hijaunya. Dan untuk warnanya ini pink sedikit pucat. Nah, baik, untuk uji organoleptik 0 jam telah selesai. Selanjutnya ini akan difermentasi selama 3 hari. Selanjutnya kita uji organoleptik untuk aroma. Dulu dari K1P1. Aromanya aroma asam, bau pisangnya sudah tidak terasa, kacang hijaunya pun tidak terasa baunya. Kita lanjut ke, baunya sedikit ada bau yogurtnya ya. Kita lanjut ke K1M1 yaitu ekstrak kacang hijau dan kulit buah naga. Bau dari kacang hijaunya sudah tidak ada, tapi bau dari buah naganya masih sedikit terasa. Kita lanjut ke uji organoleptik rasa. Mari kita cicipi dari K1P1 terlebih dahulu.
Rasanya asam sekali. Untuk rasa kacang hijau dan buah pisangnya sudah tidak terasa. Baik, kita uji organoleptik rasa. Untuk rasanya asam, sudah tidak terasa lagi rasa kacang hijau maupun kulit buah naganya. Selanjutnya kita akan uji organoleptik dari tekstur. Kita mulai dari K1P1. Teksturnya kental dan encer ya, kental namun encer, jadi ada beberapa gumpalan-gumpalan. Untuk dari warnanya, warna kuning pucat. Kita next ke K1M1 dari teksturnya. Selanjutnya, wah, di botol yang ini gumpalannya lebih padat. Ya, gumpalannya terlihat lebih padat. Untuk warnanya warna merah muda. Kalau di kamera terlihat pucat ya. Pada kode K1M1 dengan 0 jam fermentasi memiliki tekstur yang encer, rasa yang asam manis, dan masih sangat terasa rasa kacang hijau dan kulit buah naganya. Memiliki warna merah muda dan tidak memiliki aroma khas yogurt. Aroma yang terasa adalah aroma kacang hijau. Setelah dilakukannya fermentasi selama 72 jam, tekstur kode K1M1 ini mengalami perubahan yang awalnya encer menjadi kental, membentuk gumpalan. Nah, penggumpalan ini terjadi karena asam laktat yang dihasilkan oleh Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Penggumpalan protein ini membuat tekstur yogurt menjadi kental. Selanjutnya yaitu uji organoleptik rasa. Rasa yang dihasilkan ini menjadi rasa asam sekali setelah difermentasi. Selama fermentasi, ini akan terbentuk asam organik yang menimbulkan cita rasa asam yang khas pada yogurt. Selanjutnya warna. Warna sebelum dan sudah fermentasi tidak terjadi perubahan. Warna tetap berwarna merah muda. Selanjutnya yaitu uji organoleptik rasa. Maksud saya aroma. Menghasilkan aroma khas yogurt yang asam namun tidak kuat. Nah, aroma asam ini disebabkan oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan asam volatil selama proses fermentasi. Pada kode K1P1 dengan 0 jam fermentasi memiliki tekstur yang encer, rasa yang asam manis, dan rasa kacang hijau dan pisang ini masih terasa. Memiliki warna kuning pucat dan tidak memiliki aroma khas yogurt. Setelah dilakukan fermentasi selama 72 jam, tekstur mengalami perubahan yang awalnya encer menjadi lebih kental, terjadi akibat penggumpalan protein karena asam laktat. Selanjutnya organoleptik rasa, yang sebelumnya asam menjadi sangat asam karena terbentuknya asam organik. Selanjutnya adalah warna. Warna setelah fermentasi mengalami sedikit perubahan. Warna yang awalnya kuning pucat menjadi kuning sedikit kecoklatan. Hal ini disebabkan prebiotik pisang mengalami proses pencoklatan atau browning. Selanjutnya adalah aroma. Aroma yang dihasilkan adalah asam namun tidak kuat. Aroma asam tersebut disebabkan oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan asam volatil selama proses fermentasi. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu K1M1, tekstur kental, rasa asam sekali, warna merah muda, dan aroma khas yogurt namun tidak kuat. Pada kode K1P1, teksturnya kental, rasa asam sekali, warnanya kuning sedikit kecoklatan, dan aroma khas yogurt namun tidak kuat. Manfaat dari home science eksperimen ini bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Jadi kita tetap bisa melakukan praktikum walau tidak dilakukan di laboratorium. Sekian video praktikum mengenai yogurt yang dikombinasikan dengan kulit buah naga dan buah pisang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.